Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Nyi Roro Kidul merupakan mitos yang hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa dan sangat populer. Nyi Roro Kidul diyakini sebagai penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Selain itu, disebut juga bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan erat dengan para raja Jawa. Konon setiap raja di Jawa dinobatkan mereka juga sekaligus menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ada beberapa versi soal asal-usul Nyi Roro Kidul. Meskipun populer di budaya Jawa, konon Nyi Roro Kidul berasal dari Sunda. Dalam beberapa iliterasi disebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan Galuh yang berpusat di Jawa Barat sekitar abad 13. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Sang Ratu Selatan merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran yang juga berpusat di Jawa Barat. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa Nyi Roro Kidul juga keturunan Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang berpusat di Jawa Timur. Kemudian ada juga yang mengatakan keturunan dari Raja Jayabaya dari Kediri. Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul ternyata berbeda. Dalam masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri. Dalam perkembangan masyarakat cenderung menyamakan antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Namun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawaan setia Kanjeng Ratu Kidul. Jika mengacu pada asal-usul Nyi Roro Kidul dari Jawa Barat, dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Galuh melahirkan seorang putri cantik. Saat lahir sang bayi langsung bisa bicara, mengatakan bahwa ia adalah penguasa pantai selatan. Selain penguasa pantai selatan, Nyi Roro Kidul juga menguasai seluruh lelembut atau makhluk halus di tanah Jawa dengan pusatnya di pantai selatan Pelabuhan Ratu. Setelah mendengar bayi Nyi Roro Kidul berkata demikian, Roh Sinduhula dari Galuh bersabda bahwa cucunya itu tidak akan bersuami untuk menjaga kesuciannya. Roh Sinduhula juga menyebutkan bahwa cucunya itu bisa bersuami kelak hanya jika dikawini oleh raja-raja Islam di tanah Jawa. Dalam perkembangan politik di Jawa sebelum era kerajaan Mataram Islam disebutkan bahwa Penembahan Senopati, kakek dari Sultan Agung, melakukan semedi di pantai selatan. Hal itu dilakukan guna memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Panjang. Konon semedi yang dilakukan Penembahan Senopati sangat tekun hingga membuat istana Ratu Pantai Selatan porak-poranda. Ratu Kidul keluar karena terteguh melihat seorang yang gagah tengah bersemedi. Sang ratu pun jatuh hati dan bersimpuh di kaki Penembahan Senopati. Setelah bercinta selama 3 hari 3 malam, Ratu Selatan berjanji akan membantu Penembahan Senopati melawan Sultan Panjang, dan akhirnya berhasil. Untuk mengenang peristiwa ini, Sultan Agung membuat tarian budaya yang menghasilkan cinta Penembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Dalam perkembangannya, tarian itu menjadi tradisi wajib saat penobatan raja-raja baru di wilayah Mataram, Yogyakarta maupun di Surakarta.
Versi lain mengatakan semenjak saat itu Nyi Ratu Kidul adalah Nawang Wulan, dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Tak salah jika banyak yang bilang Nyi Roro Kidul itu berparas cantik rupawan karena sejatinya adalah seorang bidadari dari kayangan. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan Jawa yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada dan bersemayam di selatan Pulau Jawa. Namun ada pula beranggapan Nyi Roro Kidul tak lebih dari sosok rekanan warisan cerita orang tua dahulu. Banyak cerita mistis yang beredar tersebut seolah-olah semakin mengkokohkan keberadaan sang ratu. Mau tidak percaya, namun berbagai peristiwa penampakan kerap terjadi seperti menguatkan tensi. Kisah seram tentang pantai selatan dan penunggunya tak berhenti menjadi kontroversi. Berikut beberapa mitos yang diyakini tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Banyak versi yang mengatakan tentang jati diri sang ratu. Ada yang mengatakan jika Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Terdengar pula cerita Nyi Roro Kidul merupakan putri mahkota dari kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad 13. Namun yang paling santer dipercaya Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Pakuan Pajajaran. Raja bernama Raja Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Putri Kandita yang sangat cantik jelita, memiliki sifat lainnya yang bijaksana. Karena suatu konspirasi perebutan tahta, Putri Kandita akhirnya tersingkir dari istana. Dalam pengasingannya, ia memutuskan untuk menetap di kawasan pantai selatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.